Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Damayanti dari Program Studi Keperawatan Program Diploma 3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Asuhan Keperawatan Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Pendengaran pada Nyonya Y dengan Skizofrenia di Ruang Y di RSCY. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada penguji 1, Ibu Ita, kepada penguji 2, Bu Arni, dan penguji 3, Bu Ririn. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Gangguan jiwa ialah sindrom pola perilaku seseorang berkaitan dengan suatu gejala penderitaan distres atau hindanya impairment di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, dan gangguan tersebut terletak dalam hubungan antara orang itu dan masyarakat. Sumber PPDGJ 3 dalam Yusuf 2015. Selanjutnya, menurut sumber WHO 2016, di dunia terdapat 21 juta penderita skizofrenia, kemudian 47,5 juta demensia, 60 juta bipolar, dan 35 juta depresi. Prevalensi skizofrenia atau psikosis di Indonesia sebanyak 1,7 per 1000 penduduk, tertinggi berada di Provinsi Bali sebanyak 11 per mil, posisi kedua di DIY sebanyak 10,1 per mil, kemudian posisi ketiga berada di Provinsi NTB sebanyak 10 per mil, dan Jawa Tengah sendiri berada di posisi kelima dengan 8,2 per mil. Sumber Rikesdas 2018. Menurut sumber Yosef 2011 dalam Febriana 2019, di Indonesia sebanyak 90% dari nilai prevalensi skizofrenia menderita halusinasi, dan untuk wilayah Jawa Tengah penyumbang 0,23%. Angka kejadian halusinasi berdasarkan data RSC Prof. Dr. Surojo Magelang, bulan Januari sampai dengan November 2016, 5.389 dari total pasien gangguan jiwa 9.853. Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyo Diningrat, Lawang, Malang, bulan November sampai dengan Desember 2018, pasien dengan gangguan jiwa 1.030 orang, sejumlah 73% menderita gangguan persepsi sensori. Di antaranya halusinasi pendengaran 41%, halusinasi penciuman 8%, halusinasi pengecapan 7%, dan halusinasi perabaan 14%. Rumusan masalah, bagaimana asuhan keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran pada Nyonya Y dengan skizofrenia di ruang Y di RSCY. Tinjauan pustaka konsep skizofrenia. Menurut Sedok et al. 2014 menyebutkan skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa berat yang dapat memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu dengan gejala utama kehilangan pemahaman terhadap realitas serta hilangnya daya tilik diri atau insight. Klasifikasi skizofrenia berdasar kekhasan menurut PPDGJ 3 dalam Yudantara dan Ratri 2018. Pertama, skizofrenia paranoid, kemudian ada skizofrenia hepefrenik, yaitu disorganisasi perilaku, kemudian ada skizofrenia katatonik, gejala katatonik yang lebih dominan, kemudian skizofrenia tak rinci, tidak ada gejala yang menonjol, depresi pasca skizofrenia menonjol pada penderita 12 bulan terakhir, kemudian skizofrenia residual, gejala negatif, dan positif menonjol kurun waktu 1 tahun. Kemudian yang terakhir skizofrenia simplex, penarikan diri secara sosial. Yang pertama tadi skizofrenia paranoid, muncul waham dan halusinasi. Kemudian penyebab skizofrenia menurut Luana 2007 dalam Prabowo 2014 ada faktor biologi. Yang pertama komplikasi kelahiran karena biasanya hipoksia perinatal. Ini akan meningkatkan kerentanan pada skizofrenia. Kemudian ada infeksi. Jika trimester kedua terpapar infeksi virus, maka akan meningkatkan kerentanan juga terhadap skizofrenia. Kemudian hipotesis dopamin. Dopamin adalah
neurotransmitter yang berkontribusi pada gejala skizofrenia, kemudian hipotesis serotonin, di sini obat antipsikotik antipikal clozapine mempunyai aktivitas terhadap reseptor, yaitu serotonin 5-HT yang lebih tinggi. Kemudian ada struktur otak, biasanya adanya perbedaan dengan orang-orang normal. Kemudian ada faktor genetik, kembar identik 40% sampai 65% berpeluang menderita skizofrenia, sedangkan kembar disikotik 12%. Anak dan kedua orang tua yang skizofrenia berpeluang 40%, satu orang 12%. Tanda dan gejala skizofrenia menurut Prabowo 2014 ada gejala primer yaitu gangguan proses pikiran, gangguan afek dan emosi, gangguan kemauan, dan yang terakhir gangguan psikomotor. Gejala sekunder sendiri ada waham dan halusinasi. Kemudian patofisiologi menurut Muhid 2015, yang pertama ada fase prodromal. Di sini pasien mengalami kemunduran dalam beberapa hal, kemudian gejala timbul, adanya kebingungan pada pasien dan keluarga. Yang kedua fase aktif, di sini intervensi keperawatan mulai dilakukan, kemudian ada pemberian obat dan modalitas terapeutik, yang terakhir adalah perawatan. Yang terakhir ada fase residual, yaitu penanganan sehari-hari, kemudian pengurangan dari gejala, dan yang terakhir adalah adaptasi. Pemeriksaan penunjang menurut Suteju dan Probo 2014 terdapat ada pemeriksaan neuropatologi, pemeriksaan CT scan, pemeriksaan MRI, pemeriksaan EEG, dan laboratorium darah. Komplikasi menurut Maslim 2013 dalam Triana 2019, yang pertama keinginan atau usaha untuk bunuh diri, perilaku merusak diri, ada depresi, yang keempat penyalahgunaan alkohol, obat-obatan terlarang, maupun obat yang diresepkan. Yang kelima kemiskinan dan tunawisma, kemudian ada menjadikan pelaku ataupun korban kejahatan. Penata laksanaan psikofarmaka menurut Prabowo 2014, di sini ada antipsikotik generasi pertama, ini akan mengatasi gejala positif, kemudian antipsikotik generasi kedua atau APG2, ini akan menangani gejala negatif. Kemudian ada terapi psikososial, menurut Yosef dan Sutini 2015, yang pertama ada psikoterapi individu, yang kedua psikoterapi kelompok, dan yang terakhir psikoterapi keluarga. Konsep halusinasi, menurut Maramis 2005 dalam Prabowo 2014, menjelaskan halusinasi adalah gangguan atau perubahan persepsi pada pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Menurut Yusuf DKK 2015, halusinasi ialah salah satu gejala gangguan jiwa di mana pasien mengalami perubahan sensori, persepsi, serta merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penciuman. Tentang respon neurobiologis menurut Stuart 2013 ada respon adaptif. Respon adaptif itu ada respon yang dapat diterima oleh norma sosial budaya berlaku. Kemudian ada respon maladaptif. Respon maladaptif itu sendiri itu respon menyelesaikan masalah yang menyimpang dari norma sosial budaya. Selanjutnya ada jenis halusinasi. Halusinasi pendengaran atau audiotorik, yaitu gangguan stimulus di mana pasien mendengar suara-suara, kemudian ada halusinasi penglihatan atau visual, gangguan visual dalam bentuk beragam, kemudian halusinasi penciuman, gangguan stimulus penciuman, halusinasi perabaan atau taktil, berarti di sini ada gangguan ditandai adanya rasa sakit atau rasa tidak enak tanpa stimulus yang terlihat, kemudian halusinasi pengecapan, gangguan stimulus merasakan sesuatu pada lidahnya. Etiologi, pada faktor predisposisi menurut Yosef 2014 ada faktor perkembangan, rendahnya kontrol dan kehangatan keluarga. Kemudian faktor sosiokultural, merasa tidak diterima di masyarakat. Kemudian ada faktor biologis, di sini adanya stres yang berlebihan. Kemudian ada faktor psikologis, kepribadian yang lemah. Dan yang terakhir faktor genetik dan pola asuh. Keluarga sangat berpengaruh pada penyakit ini. Anak sehat yang diasuh oleh orang tua skizofrenia cenderung mengalami skizofrenia. Kemudian faktor presipitasi, menurut Stuart 2013 ada faktor biologis, yaitu ketidakmampuan untuk menanggapi stimulus yang diterima oleh otak untuk diinterpretasikan. Yang kedua ada stres lingkungan, ambang toleransi terhadap stres untuk menentukan terjadinya
gangguan perilaku. Dan yang terakhir, sumber coping untuk menanggapi stresor. Di sini ada tanda gejala menurut Hamid 2000 dalam Damayanti dan Iskandar 2014. Yang pertama ada bicara, senyum dan ketawa sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, penggerakan matanya cepat, respon verbal yang lambat, kemudian ada menarik diri orang lain, berusaha untuk menghindari orang lain, selanjutnya tidak dapat membedakan yang nyata dan tidak nyata, ekspresi muka tegang, mudah tersinggung, jengkel, dan marah, tidak mampu mengikuti perintah dari perawat. Psikopatologi menurut Damayanti dan Iskandar 2014, di sini psikopatologi halusinasi belum diketahui secara pasti, namun beberapa orang mengatakan bahwa situasi keamanan di otak normal dibombardir oleh aliran stimulus yang berasal dari tubuh atau dari luar tubuh. Di sini ada fase halusinasi, stage pertama, sleep disorder, yaitu fase awal seseorang sebelum muncul halusinasi, kemudian stage 2, comforting, halusinasi secara umum pasien terima sebagai sesuatu yang alami. Stage 3, condemning, secara umum halusinasi mendatangi pasien. Stage 4, controlling severe level of anxiety, fungsi sensori menjadi tidak kelihatan dengan kenyataan. Kemudian stage 5, conquering panic level of anxiety, pasien mengalami gangguan dalam menilai lingkungan. Konsep asuhan keperawatan gangguan sensori halusinasi. Yang pertama ada pengkajian, ada identitas, alasan masuk, faktor predisposisi, faktor presipitasi, perilaku, persepsi dan harapan pasien dan keluarga. Yang ketujuh ada genogram, ke-8 konsep diri, dan yang terakhir status mental. Diagnosis masalah. Diagnosis yang dapat diambil berdasarkan data yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran menurut Prabowo 2014. Selanjutnya ada intervensi. Yang pertama tuh pasien tidak mencederai diri sendiri atau orang lain ataupun lingkungannya. Untuk 1, pasien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. Untuk 2, pasien dapat mengenali halusinasinya. Untuk 3, pasien dapat mengontrol halusinasinya. Untuk 4, pasien dapat dukungan dari keluarga untuk mengontrol halusinasinya. Untuk 5, pasien dapat menggunakan obat dengan benar untuk mengendalikan halusinasinya. Aziza DKK 2016. Implementasi keperawatan merupakan standar dari standar asuhan keperawatan yang berhubungan dengan aktivitas keperawatan profesional dilakukan oleh perawat, di mana implementasi dilakukan pada pasien, keluarga, dan komunitas berdasarkan rencana keperawatan Damayanti dan Iskandar 2014. Evaluasi. Evaluasi adalah proses berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan keperawatan pada pasien. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu SWOT menurut Prabowo 2014. Metode studi kasus. Di sini saya rencana studi kasusnya menggunakan deskriptif. Desain studi kasus yaitu penelitian yang mencakup pengkajian 1 unit secara intensif, kemudian deskriptif sendiri itu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Subjek studi kasusnya yaitu Nyonya Y dengan masalah keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran di ruang Y di RSJY. Fokus studinya asuhan keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran pada Nyonya Y dengan skizofrenia di ruang Y di RSJY. Definisi operasional. Definisi operasional itu adalah variabel yang diobservasi. Di sini ada asuhan keperawatan, yang kedua gangguan persepsi sensori, yang ketiga halusinasi pendengaran, yang keempat skizofrenia. Kemudian tempat dan waktu studinya di ruang Y, RSJY pada tanggal 25 Januari sampai dengan 30 Januari 2021. Metode pengumpulan datanya wawancara dengan pasien dan keluarga, observasi, yang ketiga studi dokumentasi. Studi dokumentasi itu studi dokumentasi berupa hasil pemeriksaan, diagnostik, dan data yang relevan menurut Setiawan 2017. Penyajian datanya dengan tabel dan uraian narasi. Etika studi kasusnya ada beneficence, yaitu tindakan keperawatan yang mengandung prinsip kebaikan, kemudian confidentiality, merahasiakan data yang sudah didapatkan, WASIS 2010. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.